Kasus ini akhirnya terkuak berawal pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 11 siang. Saat itu warga setempat sempat mendengar suara teriakan minta ampun dari arah kebun milik Edi atau suami almarhum Ayuni tadi. Sebelumnya rakyat di negeri ini, khususnya di Ngawi, Provinsi Jawa Timur, juga sempat dihebohkan dengan penemuan seorang perempuan berinisial UK. Seperti yang saya ungkapkan tadi, dia ditemukan tewas dimutilasi dalam satu koper merah di Ngawi, Jawa Timur. Pelaku mengaku memutilasi tubuh korban dan membuangnya di 3 lokasi. Itu dilakukan karena dibakar api cemburu terhadap korban. Yang jadi pertanyaan, mengapa pelaku begitu tegas, begitu kuat, begitu tega membunuh Ayuni di Bener Meriah dan korban UK di Ngawi, serta sederet kasus serupa yang sebelumnya terjadi di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, mudah-mudahan dan saya terus berharap Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, serta diberikan kesehatan, keselamatan, dan sukses selalu. Sahabat Titik Balik, untuk pertemuan kali ini saya coba sedikit mengulas persoalan kriminalitas, terutama tentang kejahatan ataupun perilaku pidana terhadap kaum perempuan. Tentu saja dengan motif atau modus operandi pembunuhan, tapi tidak hanya sebatas pembunuhan biasa. Seperti misalnya diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang boleh disebut sangat sadis. Mungkin kita masih ingat tentang penemuan seorang mayat perempuan di Ngawi, Jawa Timur yang dimasukkan dalam koper. Kemudian baru-baru ini terjadi di Aceh, Bumi Tanah Rencong, seorang perempuan di Bener Meriah ditemukan terkubur dalam drum di salah satu kebun kopi milik suaminya. Sahabat, sisi lain tentu saja informasi-informasi berita ini belum lagi duka dan trauma mendalam terhadap penemuan mayat mutilasi dalam koper di Ngawi, Jawa Timur yang seperti saya katakan tadi pupus dalam ingatan kita. Kita kembali dilanjutkan atau dikejutkan dengan peristiwa kekerasan serupa. Ya, kali ini terjadi di Aceh, persis di dataran tinggi Gayo, kota atau kabupaten yang sejuk ini, ya, yaitu di Kabupaten Bener Meriah. Korbannya adalah almarhumah Ayuni, seorang perempuan berusia 35 tahun. Dia ditemukan terkubur dalam drum di kebun kopi di Bener Meriah milik Edi Andani yang juga suami korban atau Ayuni. Kasus ini akhirnya terkuak berawal pada Rabu 29 Januari 2025 sekira pukul 11 siang. Saat itu warga setempat sempat mendengar suara teriakan minta ampun dari arah kebun milik Edi atau suami almarhum Ayuni tadi. Walau warga tersebut curiga, tapi hari itu dia tidak berbuat apa-apa. Dia bahkan dia tak menggubris dengan teriakan suara minta ampun tadi. Sebaliknya, si warga itu langsung pulang ke rumah. Tapi memang besok harinya saksi atau warga tersebut mendatangi kebun atau lokasi di mana dia mendengar suara teriakan minta ampun tadi dengan beberapa warga sekitar. Tiba di sana, mereka melihat ada gundukan tanah yang baru tertimbun di tengah perkebunan kopi. Lalu singkat kata mereka menggalinya dan hasilnya, Masya Allah, warga terkejut melihat
sosok seorang wanita yang dimasukkan dalam drum dan terkubur. Usai penemuan mayat itu tentu saja mereka melaporkan kepada aparat desa setempat, lalu polisi pun datang ke tempat kejadian perkara atau TKP, kemudian mengevaluasi jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Mayangkute, dan hasilnya diduga kuat Ayuni adalah korban pembunuhan. Begitu kata Kapolres Benar Meriah AKBP Tuscat Cipta Herdani kepada media pers di sana. Itu sebab sahabat Titik Balik, menurut Tuscat, kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan menjadi perhatian serius pihaknya. Dia juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan memberikan informasi yang dapat membantu proses penyelidikan. Tuscat memang wajar menghimbau warga di sana agar tetap tenang maksud saya. Maklum sajalah suasana di Kabupaten Benar Meriah yang memang sejuk seketika menjadi panas. Ini tentu saja tak lepas dari berbagai dugaan terkait siapa sebenarnya pelaku yang telah menghabisi Ayuni dengan cara sadis seperti ini. Sahabat Titik Balik, sebelumnya rakyat di negeri ini, khususnya di Ngawi, Provinsi Jawa Timur, juga sempat dihebohkan dengan penemuan seorang perempuan berinisial UK. Seperti yang saya ungkapkan tadi, dia ditemukan tewas dimutilasi dalam satu koper merah di Ngawi, Jawa Timur. Kasus ini kemudian dilaporkan ke aparat kepolisian setempat, dan dalam beberapa hari kemudian kepolisian daerah Jawa Timur berhasil menangkap RTH alias A yang diduga sebagai pelaku pada Minggu 26 Januari 2005 dini hari. Nah, dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa pelaku melakukan aksi pembunuhan itu di kota Kediri pada Minggu 19 Januari 2025. Kepada polisi, pelaku mengaku memutilasi tubuh korban dan membuangnya di 3 lokasi. Itu dilakukan karena dibakar api cemburu terhadap korban. Tubuh korban yang dimasukkan dalam koper merah itu dibuang di Kabupaten Ngawi. Kaki korban dibuang di Kabupaten Ponorogo. Lalu kepala korban dibuang di Kabupaten Trenggalek. Yang jadi pertanyaan, mengapa pelaku begitu tegas, begitu kuat, begitu tega membunuh Ayuni di Benar Meriah dan korban UK di Ngawi, serta sederet kasus serupa yang sebelumnya terjadi di negeri ini. Saya mengutip pendapat dari seorang kriminolog Universitas Indonesia, yaitu Yugo Tri Hendiarto. Yugo kepada laman media BBC News Indonesia pada Selasa 28 Januari 2025 lalu menyebut terdapat beberapa pola memang yang sama dalam setiap tindak pidana pembunuhan yang diikuti dengan mutilasi, seperti misalnya adanya relasi intim antara pelaku dan korban. Hubungan intim itu menurut Yugo cenderung menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Maka di kasus mutilasi, pelakunya lebih banyak laki-laki dan korbannya adalah perempuan. Yugo menambahkan, mutilasi atau kasus yang menyerupainya seperti yang dialami oleh Ayuni di Benar Meriah selalu diawali oleh tindakan yang merendahkan harga diri dari salah satu pihak. Faktor lainnya, mutilasi dan memasukkan korban dalam drum lalu menguburkan di tempat terpisah atau di tempat sepi seperti kebun kopi untuk menghilangkan, atau tujuannya adalah untuk menghilangkan jejak kejahatan dari si pelaku. Sebaliknya, sebut Yugo, adanya relasi intim antara pelaku dan korban. Relasi itu berupa hubungan asmara, bisa jadi soal pernikahan, soal keluarga, atau ada hubungan khusus lainnya. Karena itu sangat jarang mutilasi atau cara menguburkan korban dilakukan
pada orang-orang yang baru dikenal atau tidak memiliki hubungan intim, kata Hugo. Dan Hugo juga menambahkan, terdapat beragam alasan yang melatar belakangi terjadinya tindakan tadi. Sebut saja karena mungkin dibakar rasa cemburu yang berlebihan, sakit hati, dendam, benci, atau lainnya. Nah, makanya jika semua itu sudah berakumulasi, maka tinggal menunggu waktu saja kapan aksi itu dilaksanakan. Niatnya yaitu tadi, apakah secara insiden atau memang telah direncanakan. Nah, jika merujuk pada kasus di Ngawi, menurut Hugo, antara pelaku dan korban memang memiliki hubungan asmara. Kemudian dalam hubungan itu ada sakit hati dan cemburu di masing-masing pihak. Pelaku merasa cemburu karena korban membawa laki-laki lain ke kosan. Sementara korban cemburu karena pelaku memiliki anak dari perempuan lain. Faktor selanjutnya adalah adanya relasi kuasa yang tak seimbang antara pelaku dan korban. Hal inilah yang kemudian menyebabkan salah satu pihak merasa berkuasa untuk melakukan kekerasan dengan pihak lain. Pelaku dalam budaya patriarki mengontrol si perempuan atau korban, dan jika terjadi pelanggaran, maka dianggap si korban telah melakukan pelanggaran dan merendahkan harga diri. Dan kemudian seakan-akan si pelaku dapat melakukan apapun dengan korban. Maka di kasus mutilasi, pelakunya lebih banyak laki-laki dan korbannya adalah perempuan, ungkap Hugo. Sahabat Titik Balik, sekedar informasi, setiap tahun kasus kejahatan terhadap perempuan memang semakin meningkat. Korbannya pun juga beragam. Karena itu pantaslah jika kita bertanya, kenapa kebanyakan korban kejahatan dan kekerasan itu dari kalangan perempuan. Saya mengutip laporan dari Komnas Perempuan Republik Indonesia. Ada sebanyak 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2023 di negeri ini. Data ini memang mengalami penurunan 12% dibandingkan pada tahun 2022, yaitu ada 457.895 kasus. Tapi ada sekitar 3.303 kasus kekerasan yang berbasis gender. Sahabat Titik Balik, perempuan memang seringkali menjadi sasaran empuk dari tindakan kejahatan karena memang mereka dipandang sebagai sosok kelas 2. Stigma lemah dan tak berdaya menjadi alasan utama bagi pelaku untuk menyasar mereka. Terlebih apabila posisinya jauh lebih tinggi. Alhasil, mayoritas perempuan dianggap lemah karena adanya ketimpangan gender. Ketimpangan inilah yang membuat perempuan berada dalam posisi harus tunduk dan taat pada laki-laki. Saat menjadi korban kekerasan seksual, perempuan misalnya sering diancam oleh pelaku laki-laki. Ya bisa jadi, atau kita ambil contoh, misalnya akan menyebarkan rekamannya ke media sosial. Ancaman itulah yang kemudian membuat mereka takut karena adanya jejak digital dan keberpihakan publik pada laki-laki. Para korban justru seringkali disalahkan di balik saat ketika akan melapor kepada instansi di mana si pelaku itu bekerja atau kepada aparat penegak hukum. Mereka justru menyalahkan bahwa perempuan tak hati-hati dan selalu memancing untuk bisa dijahati oleh laki-laki. Selain itu, tak adanya kepastian hukum soal isu tadi, sehingga membuat posisi perempuan semakin lemah. Nah, sahabat Titik Balik, kita lupakan sejenak soal peristiwa yang terjadi di Ngawi, dan kita kembali ke Benar Meriah. Kira-kira siapa pelaku pembunuhan terhadap almarhumah Ayuni? Dengan tetap menganut dan mengedepankan atau menegakkan ajas praduga tak bersalah. Saya kira semua kita berharap, saya mungkin juga Anda, sebaiknya aparat kepolisian setempat melirik orang dekat yang berada di samping Ayuni. Bisa jadi dialah sebagai pelakunya.
Terima kasih sahabat titik balik, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.